Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kali ini saya Satrio Yudo Angkoro akan menjelaskan bagaimana caranya kelompok kita membuat sebuah website sederhana dalam studi kasus pencarian data. Oke teman-teman, kali ini kita menggunakan PHP Native sebagai landasan dalam membuat website sederhana ini ya teman-teman. Dan apakah itu PHP Native? PHP Native itu sendiri merupakan sebuah PHP yang murni ya teman-teman, dari nol. Sedangkan kalau kita pakai framework itu kita menggunakan kerangka kerja, dan di framework itu sendiri ada yang namanya model view controller atau yang disebut dengan MVC. Konsep MVC ini sendiri menurut saya sangatlah mudah dibanding dengan native ya, karena saya copas-copas aja gitu teman-teman, yang gampang-gampang aja lah ya. Kalau native lumayan sih ribet. Nah sini ya teman-teman, kita lihat terlebih dahulu fungsi-fungsi pada script. Nah di sini kita lihat ini adalah ekstensi PHP-nya, file PHP ya, ini foldernya. Kita lihat di file fungsi ini ada DB, dia ini mengkoneksikan pada database-nya. Ini nama database-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di dalam file fungsi ini ada beberapa function ya. Yang ini script untuk menambahkan, dan yang ini script untuk menambahkan npm, nama, email, jurusan. Ketika kita menambahkan npm, nama, email, dan jurusan, maka kita akan terkoneksi langsung ke PHP dasar 01 di database-nya tersebut ya teman-teman. Di sini kita belum login dulu. Oke teman-teman, jika kita sudah menginputkan sebuah data pada website tersebut, seperti ini, maka datanya akan tersimpan di dalam database itu sendiri. Nah, karena di file ini kita menghubungkan database pada PHP dasar 01 yang telah kita buat teman-teman. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang database itu sendiri ya teman-teman. Oke, kita pasti sering bertanya-tanya teman-teman, apa sih database? Apa database itu MySQL gitu ya? Karena kan sering banget tuh kita dengar, apa sih database? Database tuh MySQL, apa SQL Server? Apa itu sama atau beda? Jadi database itu sendiri merupakan representasi fakta yang ada di dalam dunia nyata teman-teman. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita baca, itu adalah sebuah data. Contohnya nih, nama, judul buku, harga barang, dokumen, video, musik, game, dan lain-lain. Dan biasanya data ini saling terhubung dan terkait. Contohnya buku juga pasti punya judul buku kan, pengarang, jumlah halaman, tahun terbit. Itu adalah data yang terkait dengan buku. Oke teman-teman. Oke, jadi gini ya teman-teman, MySQL itu sendiri adalah DBMS teman-teman. Apa sih DBMS itu? DBMS itu merupakan singkatan dari Database Management System teman-teman, atau software untuk mengelola database-nya lah teman-teman. Apa aja sih yang ada di dalamnya, Rio? Nah, di dalamnya ini ada Oracle, MySQL itu sendiri, SQL Server,
PostgreSQL, dan MongoDB. Nah, database itu sendiri adalah perlu ditegaskan lagi ya teman-teman, data pada DBMS-nya. Sedangkan DBMS adalah software atau aplikasi yang bisa banyak menampung database-nya itu sendiri. Jadi database itu adalah data dan DBMS adalah softwarenya, teman-teman. Oke, sedikit review ya teman-teman. Di sini jadi karena ini menggunakan PHP dan PHP itu merupakan server side scripting, jadi kita di sini menggunakan Exam sebagai web servernya. Jadi kalau pakai HTML biasa, CSS, JavaScript itu kita langsung buka aja ya lewat browser gitu kan. Jadi yang bisa disebut sebagai client side scripting, teman-teman. Inilah ada sebuah website yang telah kita buat, sangat sederhana, dan kita mencoba menambahkan data ya. Kita akan menambahkan nama saya sendiri. Simpan, dan ada pop-up berhasil ditambahkan, dan otomatis data yang telah kita tambahkan tersebut akan muncul ke dalam database, teman-teman. Karena the function kini kita menuliskan perintah akan terhubung ke database PHP dasar 01. Nah, di function tambah ini, dari mana function tambah ini? Nah, ada pada sini teman-teman. File fungsi kita memanggil ya. Beginilah struktur dasar HTML nya teman-teman. Yang inilah yang akan membuat sebuah kolom-kolom yang tadi teman-teman menggunakan script HTML, nama, npm, dan lain-lainnya teman-teman. Oke ya. Jadi di dalam file fungsi ini terdapat banyak sekali function-function. Ada function tampil, tambah, hapus, dan ubah, cari. Nah, sebenarnya simple sekali teman-teman, dan sangat-sangat sederhana. Penjelasannya mudah dimengerti. Ketika kita mencari, otomatis ya di sini ada function cari ya teman-teman. Karena kita menambahkan function cari, dan fungsinya adalah untuk mencari sebuah data, nama, npm, dan jurusan. Dan ada function ubah, fungsinya untuk mengubah data pada database. Juga ada perintah query di sini. Nah, sebenarnya mudah dipahami teman-teman. Kita cari sebuah nama ya. Nah, oke, coba kita ubah nama. Nah, begitu ya teman-teman. Karena di file function ini kita telah menambahkan function-function tertentu. Tambah ya untuk menambah, ubah untuk mengubah data, dan hapus juga untuk menghapus data pada database yang terkoneksi ke database, teman-teman, lebih tepatnya. Oke, sekian dari kelompok kami penjelasan ini. Mungkin ada salah-salah kata yang sulit dimengerti atau sulit dipahami. Kami mohon maaf, terutama saya memohon maaf karena saya sangat gugup. Tidak biasanya saya berbicara di depan dubbing begini ya teman-teman. Mohon dimaklumi penjelasan yang
cukup singkat, sederhana, dan semoga jelas, semoga saja jelas gitu kan. Semoga mudah dimengerti dan semoga kalian paham, dan semoga semoga kita semua terlindungi dari virus corona. Jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.